Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Muhammad Fikri Alhamsalam dengan NIM 2410614147 akan membahas tutorial Unity Rendering Part 7 dari Cat-like Coding, yaitu tentang shadow atau bayangan pada rendering Unity. Di tutorial ini kita akan mempelajari bagaimana shader dapat menerima dan menghasilkan bayangan secara manual menggunakan sistem rendering Unity. Jadi bukan hanya sekadar mengaktifkan shadow di light, tapi kita juga memahami bagaimana shadow bekerja di dalam shader dan pipeline rendering. Sebelum masuk ke coding, kita pahami dulu sebenarnya apa fungsi shadow pada game ini. Shadow atau bayangan sangat penting dalam rendering karena membantu memberikan depth, realis, dan informasi posisi objek terhadap cahaya. Tanpa shadow, objek biasanya terlihat seperti melayang dan scene terasa datar. Karena itu, hampir semua game modern menggunakan shadow untuk meningkatkan kualitas visual. Nah, tugas atau tutorial ini fokus utamanya adalah membuat shader custom yang mendukung shadow. Sebelumnya, shader yang dibuat hanya mendukung lighting dasar saja. Artinya objek memang bisa menerima cahaya tetapi belum bisa menghasilkan bayangan dan belum bisa ataupun menerima bayangan dari objek lain. Nah, di bagian ini kita mulai menambahkan sistem shadow tersebut. Nah, pertama tutorial menjelaskan bagaimana Unity sebenarnya membuat shadow. Nah, Unity menggunakan teknik yang disebut dengan shadow mapping. Secara sederhana, Unity akan merender scene dari sudut pandang light terlebih dahulu untuk membuat depth map. Nah, depth map ini nantinya digunakan untuk menentukan apakah suatu pixel terkena cahaya atau tertutup objek lain. Kalau tertutup objek lain, maka pixel tersebut dianggap berada dalam bayangan. Selanjutnya kita mulai menambahkan support shadow ke shader. Di shader Unity terdapat beberapa makro dan include khusus untuk shadow. Salah satu yang penting adalah file, include, dan outline. File ini menyediakan berbagai helper function untuk menghitung shadow secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menghitung semuanya dari nol. Kemudian ada shader mulai dimodifikasi agar bisa menerima informasi shadow attenuation. Shadow attenuation ini bisa dianggap sebagai nilai beberapa besar cahaya yang diterima objek. Kalau terkena cahaya penuh, maka nilainya mendekati 1. Kalau berada dalam bayangan, nilainya mendekati 0. Nah, nilai inilah yang nantinya dikombinasikan dengan lighting calculation. Di bagian berikutnya kita mulai menggunakan makro shadow dari Unity. Nah, pada tutorial ini menjelaskan bagaimana data shadow dikirim dari vertex shader ke fragment shader. Seperti sebelumnya adalah OpenGL. Nah, kan vertex shader dan fragment shader. Lalu di fragment shader dilakukan pengecekan shadow menggunakan shadow coordinates. Nah, bagian ini memang cukup teknis karena mulai masuk ke proses internal rendering. Nah, proses ini langsung masuk ke internal rendering pipeline Unity. Tetapi inti sederhananya adalah shader sekarang mulai mengetahui apakah pixel sedang terkena shadow atau tidak. Setelah itu, kita akan membahas shadow caster pass. Ini salah satu bagian paling penting. Kenapa? Karena objek tidak otomatis menghasilkan bagaimana hanya menampilkan shadow agar objek bisa menghasilkan shadow. Shader harus memiliki shadow caster pass. Pass ini digunakan Unity ketika membuat shadow map. Kalau shader tidak memiliki shadow caster pass, objek mungkin tetap terlihat normal, tapi tidak menghasilkan bayangan ke objek lain. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa menerima shadow dan menghasilkan shadow itu adalah dua proses yang berbeda. Kemudian tutorial menunjukkan bagaimana menggunakan use pass. Nah, jadi shadow mapping, rendering, itu shadow map. Terus ada
ada sampling the shadow maps, shadow quality, terus ada shadow acne, ada anti aliasing, masih casting shadow tuh, casting shadow, terus ada apa lagi, ada saving shadow dan sampling dan lain-lainnya. Nah, di sini ada contohnya. Bagaimana menggunakan use pass? Ini digunakan supaya tidak perlu menulis ulang seluruh shadow caster secara manual. Kita bisa mengambil pass shadow dari shader bawaan Unity. Cara ini jauh lebih praktis dan membuat shader lebih sederhana. Selanjutnya mulai terlihat hasilnya. Objek sekarang seperti ini. Objek sekarang bisa menerima shadow, menghasilkan shadow, dan lighting terlihat jauh lebih realistis dengan menggunakan use pass dan fitur-fitur dengan menggunakan use pass, caster pass, dan lain-lainnya. Di tahap ini biasanya perbedaan visual mulai sangat terasa berbanding jauh sedangkan sebelumnya. Scene terlihat memiliki depth yang lebih jelas dan objek terasa lebih menyatu dengan environment. Lalu tutorial juga membahas tentang tutorial juga membahas tentang bias pada shadow. Bias digunakan untuk mengurangi artefak shadow seperti shadow acne, garis-garis aneh, atau flickering dan lainnya. Karena shadow map bekerja menggunakan depth compression, terkadang muncul error kecil akibat precision floating point. Bias membantu mengurangi masalah tersebut. Masalah itu adalah precision floating point. Tapi kalau bias terlalu besar, shadow biasanya terlihat melayang. Jadi nilainya harus seimbang. Di sini tutorial ini juga menunjukkan bagaimana kualitas shadow dipengaruhi oleh resolusi shadow map, jarak shadow, dan sudut cahaya. Yang menariknya dari tutorial Cat-like coding ini adalah kita benar-benar diajak memahami bagaimana rendering bekerja di balik layar. Biasanya di Unity kita hanya centang shadow lalu selesai. Tapi di sini kita belajar bagaimana shader menerima shadow, bagaimana objek menghasilkan shadow, bagaimana Unity membuat shadow map, dan bagaimana lighting dihitung di fragmen shader. Jadi pemahamannya jauh lebih mendalam. Dengan tutorial ini, banyak developer Unity di Reddit mengatakan tutorial Cat-like coding sangat bagus untuk memahami rendering, tetapi perlu dipelajari perlahan karena materinya cukup padat dan teknis. Tapi justru karena detail itulah tutorial ini sangat bagus untuk membangun fundamental grafik programming. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Seperti ini kan shadow. Di sini cahayanya dari cahayanya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Seperti ini. Kesimpulan dari tutorial ini adalah shadow bukan hanya efek visual tambahan, tetapi bagian penting dari rendering modern. Melalui tutorial ini kita belajar shadow mapping, belajar mempelajari yaitu yang pertama ada shadow mapping, shadow attenuation, shadow caster pass, fragment lighting, dan integrasi shadow dalam shader Unity. Tutorial ini juga menjadi langkah penting sebelum masuk ke rendering yang lebih kompleks seperti reflection, different rendering, ataupun advanced lighting. Untuk link pembelajarannya akan dicantumkan di deskripsi. Mungkin cukup sekian dari saya untuk tutorial yang ke-7 ini, yaitu shadow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.